apa dengan tidak bisa di-download ya gitu Pak. Takutnya Memang, ini seperti betul. apa sih gitu. Oh ya, ini Mbak Nurul kayaknya sudah. Ya. Mungkin lengkap kali Pak. Sebentar, masih kok hilang lagi. Siapa lagi? Siapa? Ini Mbak Nurul sudah. Sudah? Sudah Pak, lengkap udah Pak. masuk semua kok. Udah ada ya, Mbak Nurul? Udah. Sudah. Oke, Mbak Nurul. Ya Pak Alik, mungkin silakan Pak Alik. Oke, dibuka kita dulu lanjut ya, Pak. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan rencana kita untuk acara KM Partner, yaitu sosialisasi PM. Oh ya, sekilas info. Sebentar, maaf. Ini ada yang record ya? Saya yang record. Oh, oke. Ya, jadi saya jelaskan, mulai sekarang kita jangan menggunakan istilah permen ya. Baru dapat informasi tadi, sekarang itu untuk peraturan Menteri PUPR itu sebutannya adalah PM. Jadi bukan permen PUPR, tapi PM PUPR. Hanya untuk PUPR atau semua? Kurang tahu, cuman yang khusus untuk yang permen ini oleh Kementerian Hukum dan HAM disebutkan namanya adalah PM. Jadi PM PUPR 14 tahun 2020. Jadi bukan permen. Wisnu minta tolong nanti semua surat-surat, draft surat diubah yang kata-kata permen menjadi PM ya, P besar, M besar. Baik, Pak. Jadi PM spasi PUPR besar semua, 14 garis miring 2020, 2020. Ini baru tadi dapat informasinya. Jadi kita mulai mensosialisasikan istilah ini. Nah, kemudian yang kedua, informasi berikutnya, kalau ada yang bertanya, kapan permennya ini atau PM-nya ini bisa di-download, informasikan saja sampai sekarang masih di Biro Hukum Kementerian PUPR. Namanya di JDIH, Jaringan Data Informasi dan Hukum. JDIH, Jaringan Data Informasi dan Hukum. Jadi penjelasan juga untuk semua. Kalau kita buat aturan itu ditandatangani oleh menteri, setelah ditandatangani oleh menteri, dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, dikirimkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk didaftarkan di dalam yang namanya lembaran negara atau berita negara. Ada kalimat kan dicatatkan dalam lembaran negara, itu aturannya. Jadi itu namanya diundangkan. Jadi suatu aturan ditandatangani dan diundangkan. Ditandatangani oleh menteri, jadi PM PUPR 14 2020 ditandatangani tanggal 15 Mei, diundangkan tanggal 18 Mei. Namanya diundangkan itu telah tercatat di dalam lembaran negara atau berita negara. Ada nomornya. Nah, setelah dicatatkan di dalam lembaran negara, maka ini barulah bisa dipublikasikan. Untuk bisa dipublikasikan, harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Namanya JDIH, Jaringan Data Informasi dan Hukum. JDIH itu ada di masing-masing kementerian lembaga. JDIH itu ada di masing-masing kementerian lembaga. JDIH itu ada dua bagian. Yang satu sistemnya, yang kedua websitenya. Websitenya itu semua kementerian namanya sama, yaitu JDIH.nama kementerian.go.id. Jadi kalau Kementerian PU, JDIH.pu.go.id. Saya ulangi, JDIH.pu.go.id. Info lagi, website ya, ingat, ada sistem, ada website. Website JDIH PU Go.id down sejak awal tahun 2020 diserang hacker. Jadi website PUPR yang JDIH-nya jdih.pu.go.id down sejak awal tahun 2020 karena diserang hacker. Sampai sekarang masih belum benar. Ya, tapi sistem JDIH-nya sendiri yang tadi saya katakan ini masih aman. Nah, nantinya rencananya mungkin akan dipublikasikan di websitenya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, DJBK, djbk.pu.go.id.
djbk.go.id, DJBK, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, djbk.pu.go.id. Nanti di situ, sekarang belum ada. Tapi untuk bisa dipublikasikan harus selesai dulu di sistem JDIH tadi. Kenapa lama? Tanggal 18 sudah selesai, tanggal 22 sampai sekarang masih belum dipublis, karena JDIH itu menyalin dari file aslinya. Jadi dokumen asli harus lembar asli yang sudah ditandatangani menteri, dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM, di sana diproses, aslinya harus dikirim ke Kementerian PUPR di Biro Hukum. Aslinya. Nanti dari dokumen aslinya itu dibuat yang namanya salinan. Makanya kita lihat banyak aturan kan? Peraturan menteri atau PP tulisan salinan sesuai dengan aslinya. Jadi harus ada aslinya dulu, baru bisa dibuat salinannya. Bukan soft copy ya, asli benerannya. Nah, salinannya itu sampai tanggal 20 Mei, 2 hari yang lalu, masih belum diterima oleh PUPR. Ya, jadi baru dapat informasi nomornya. Nomornya yang tanggal 18 itu baru informasi, tapi aslinya sendiri belum diterima. Itu yang menyebabkan sampai sekarang belum ada. Jadi kalau ada yang tanya, di mana dan kapan bisa di-download PM PUPR 14 2020 ini, bilang saja, kita juga masih menunggu dari Kementerian PUPR. Sudah, nggak usah dijelaskan panjang lebar, ini cuma ilmu untuk kita semua saja. Biar tahu latar belakangnya kenapa. Jadi jawabannya adalah belum, tunggu dari Kementerian PUPR. Ini yang kedua. Informasi yang ketiga. PM PUPR ini di dalam Kementerian PUPR sendiri belum disosialisasikan. Ya, jadi belum ada yang tahu juga di dalam Kementerian PUPR apa yang mereka tahu sama dengan apa yang kita tahu. Yaitu apa? Yang mereka tahu nomornya sudah keluar dan sebagainya, baru itu. Tapi sosialisasi internal Kementerian PUPR baru mau dilaksanakan tanggal 27. Jadi sosialisasi internal Kementerian PUPR baru mau dilaksanakan tanggal 27. Ya, inilah makanya saya minta ke Pak Aji agar sosialisasi kita yang tadinya tanggal 6 Juni, ingat sosialisasi kita waktu meeting yang lalu tanggal 6 Juni, dimajukan tanggal 30 Mei. Yang tadinya tanggal 6 Juni, dimajukan tanggal 30 Mei. Kenapa? Saya mau jadi yang pertama di Republik Indonesia yang bikin sosialisasi PM PUPR ini setelah sosialisasi internal Kementerian PUPR. Setelah sosialisasi internal Kementerian PUPR. Sekali lagi, sosialisasi internal Kementerian PUPR itu tanggal 27 Mei. Tanggal 27 Mei itu sosialisasi internal Kementerian PUPR. Nah, tadi pagi saya WA dengan Pak Putut, Direktur Bina Konstruksi. Dan saya sudah bilang, saya ingin jadi orang yang pertama, Pak. Nah, jadi ada lagi Pak Haji, satu hal. Kalau misalnya jadi ya, siap-siap kita juga akan laksanakan tanggal 28. Siap-siap. Karena lagi-lagi yang saya kejar ini momen. Momen kalimat bahwa kita yang pertama. Berapapun yang ikut. Mau cuman 20, 30, terserah. Kalau misalnya jadi, Pak Putut setuju, kita mungkin 1 hari setelah PUPR selesai sosialisasi. Jadi bisa saja kita juga akan laksanakan tanggal 28 Mei, hari Kamis. Jadi tidak apa-apa. Kita laksanakan tanggal 28, kita juga laksanakan tanggal 30. Tapi yang kita siapkan, yang kita pasarkan sekarang tetap yang tanggal 30 dulu. Ya, yang kita pasarkan sekarang tetap tanggal 30 dulu. Tapi kalau memang jadi tanggal 28, itu kita bersiap-siap memasarkan hanya dalam waktu 1 hari.
yaitu hanya tanggal 27 saja. Karena kepastian bisa atau tidaknya baru tanggal 26. Kepastian bisa atau tidaknya baru tanggal 26. Kenapa tanggal 26? Karena tanggal 26 itu hari pertama Kementerian PUPR masuk kerja. Semua PNS, ASN mulai masuk tanggal 26 Mei. Karena libur lebaran hanya sampai tanggal 25. Jadi tanggal 26 mereka masuk. Jadi baru bisa atau tidak tanggal 26. Jadi rencana awalnya kita tetap tanggal 30, optimisnya bukan maju ya, tapi kita bikin juga tanggal 28, optimis. Jadi tetap ada dua, tanggal 28 dan tanggal 30. Kenapa tidak tetap fokus tanggal 30 saja? Lagi-lagi, saya mau mencoba untuk menjadi yang pertama di Indonesia. Karena saya yakin yang lain tuh sudah siapin juga. Yang lain siapin juga. Termasuk mungkin juga Pak Haji sudah dihubungi ITB kan? Ya, ya. Suaranya nggak masuk Pak Haji. Suaranya Pak Haji, di unmute dulu Pak Haji. Biar saya. Ya, Oke. Ya, udah masuk Pak. Oke. Tadi gini Pak, ITB itu saya bilang tujuannya hampir sama Pak, karena ITB itu hanya mau jadi pelaksana. Saya pikir kalau ITB udah punya pesertanya gitu. Nah, sementara dia hanya mau mendampingkan logo ITB dan KM gitu. Ya. Saya tanya pesertanya ada, enggak Pak, ini kita baru mau jaring juga. Saya bilang, oh kalau gitu, alasan saya ke mereka bahwa kita masih nunggu persiapan juga dulu Bu, gitu. Nanti Ya. setelah kita laksanakan, baru kita coba untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang lain gitu. Yap, setuju. Makanya. Tapi makanya saya lempar ke Pak Haji. Tadi malam tuh saya dihubungi. Ya, Tapi ya Pak. ini berarti sosialisasi ini seksi sekali loh ya. Betul Pak. Seksi sekali. Ya, bisa saja semua yang ada di Indonesia ini pasti akan mencari itu. Semua. Jadi belum ada sama sekali. Nah, kemudian lagi harus diingat Pak Haji dan semua yang lain, untuk sosialisasi kita yang tanggal 30 nanti rencananya, atau kalau optimis tanggal 28 jadi itu adalah pendobrak dulu. Pendobrak. Kenapa pendobrak? Karena sifatnya baru sosialisasi awal. Ini sebenarnya untuk mendobrak marketing, mendobrak pemasaran. Makanya kan harganya, biayanya masih Rp100.000 per orang. Ya, untuk yang lain juga. Wisnu, Mbak Irma, Mbak Vera, Mbak Nurul, dan sebagainya. Acara sosialisasi ini belum, dalam tanda kutip, belum pemasaran sebenarnya. Iya. Ini hanyalah untuk memancing. Test the water lah. Ya, test the water. Sebenarnya sih bukan test the water juga. Karena test the water itu justru pelatihannya. Tapi sifatnya adalah untuk menjaring data yang serius. Karena kalau serius, pasti mereka akan siapin membayar Rp100.000. Gitu. Jadi, untuk yang sosialisasi ini masih pure KM. Semua. Ya, masih pure KM. Belum untuk marketing. Nah, yang justru harus kita gencarkan sekarang adalah pemasaran untuk 4 diklat yang lain. Plus ada satu yang baru saya buat tadi. Yaitu in-house. Saya justru makanya lebih optimis in-house. Karena sudah banyak daerah yang saat ini sampai tadi malam masih menghubungi karena mereka sudah mau tender. Gitu. Sudah banyak daerah yang sudah mau tender. Nah, jadi yang dipublikasikan dalam bentuk brosur itu 4. Yaitu pelatihan penyusunan dokumen, pelatihan evaluasi, pengadaan langsung, dan rancangan kontrak. Plus. Nah, ini dalam bentuk brosur dulu. Brosur. Yang dalam bentuk brosur ada 4. Yaitu penyusunan dokumen, yang kedua adalah evaluasi, yang ketiga pengadaan langsung, dan yang keempat adalah rancangan kontrak. Nah, di sini marketing. Di sini ada biaya marketingnya. Ya. Itu jelas. Ya, biaya marketing. Ini brosur. Ini yang dipublikasikan kemana-mana. Masukkan ke grup-grup, masukkan ke WA, informasikan, kirim lewat WA, dan seterusnya. Full marketing di sini. 4 ini. Ginian. Nah, tapi jangan lupa tetap memasukkan sosialisasi. Karena percuma mereka ikut yang 4 ini kalau mereka belum disosialisasikan. Seperti itu. Bagaimana mereka tahu bagaimana menyusun dokumen kalau tidak tahu poin-poin perubahannya. Di mana poin-poin perubahannya adanya di sosialisasi.
Itu, seperti itu. Makanya sosialisasi di rancangan saya kita buat tiap minggu. Setiap hari Sabtu. Jadi tanggal 30, tanggal 6, kemudian dan seterusnya. Setiap minggu. Lagi-lagi ini adalah pembuka jalan bagi yang lain. Seperti itu. Nah, plus satu lagi yang baru saya buat suratnya tadi. Baru Pak Haji yang terima suratnya. Yaitu dalam bentuk in-house training. Khusus in-house training boleh tidak ikut sosialisasi. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada sosialisasinya. Jadi khusus in-house training boleh tidak ikut sosialisasi karena di dalamnya sudah ada sosialisasinya. Dan in-house training ini sifatnya adalah langsung private. Private selama 5 hari. Full dari pagi sampai sore. Kecuali hari pertama. Ya, jadi 5 hari full dari pagi sampai sore, private seperti itu. Ini kalau bisa ini dipasarkan ini lebih bagus. Nah, cuman bedanya kalau yang 4 kelas tadi yaitu penyusunan dokumen, kemudian evaluasi, pengadaan langsung dengan kontrak itu individu. Dipasarnya ke individu. Jadi yang ikut itu anggota Pokja, PPK maupun pejabat pengadaan. Tapi kalau in-house, jualannya itu bukan ke individu, tapi ke pemerintahnya. Instansi. Ya, pemerintah atau instansi. Mau dinas PU-nya atau UKPBJ-nya, itu 2 itu. Tapi atas nama pemerintah daerah. Contoh, Pemkot Kota Makassar, ya sudah, Kota Makassar tok saja. Nanti yang ikut dari dinas PU, yang ikut dari UKPBJ, yang ikut dari dinas pendidikan, whatever, ikut saja di situ. Tapi satu kota. Selesai. Gitu. Itu kalau in-house. Jadi kita petakan, kita punya pangsa pasar 500 kabupaten kota, 34 provinsi untuk in-house. Saya potong Pak KM. Silakan Pak Haji. Pak, pertanyaannya ini kan in-house Pak. In-house itu minimum berapa, maksimal berapa? Tidak ada minimum. Tidak ada minimum, tidak ada maksimum. Yang jelas yang bisa ditampung oleh sistem sekaligus adalah 100 orang. Yang bisa ditampung oleh sistem sekaligus adalah 100 orang. Kalau tidak mau muncul mukanya di layar, itu sampai 500 orang. Kalau in-house ya Pak, baik. In-house, seperti itu. Minimum berapa? 1 orang juga boleh, tapi apa dia bosan tuh? Gitu. Biayanya Kalau juga cuma 1 orang. Gitu. Ya, in-house kita tidak peduli. Mau 1, mau 10, mau 100, biayanya sama. Ya. Beda dengan pelatihan tadi. Kalau pelatihan tadi, yang reguler kita, itu personal. Hitungannya per orang. Dan batasannya sekarang untuk sementara adalah maksimal 500. Maksimal 500. Tapi, kalau misalnya jumlah pendaftaran saya melihat sudah lebih daripada 400, saya bisa tambahkan jadi 1000. Gitu. Oh, baik. Oke, jelas ya? Kita putuskan kemarin pakai Zoom seperti ini kan Pak Zoom. ya? Sudah, Dan ini Zoom. aman sampai Ah, ya. 100 ya Pak? Satu lagi. Sorry. Zoom yang kita gunakan bukan Zoom meeting. Yang kita pakai sekarang ini adalah Zoom meeting. Yang kita pakai adalah Zoom webinar. Pak Nurul sudah ngoprek-ngoprek kan? Nanti dengan Wisnu juga ya. Itu Zoom webinar, bukan Zoom meeting. Dan kemarin sudah saya uji coba yang diskusi santai PBJ itu. Iya betul. Ya. Itu diikuti oleh 457 orang. Jadi kemarin Zoom itu yang webinar 457 orang, tidak ada gangguan. Clear. Aman semua. Yang banyak orang khawatirkan masalah hacker dan sebagainya itu adalah Zoom meeting. Yang rame itu tidak bisa membedakan mana Zoom meeting, mana Zoom webinar. Ya. Kalau Zoom meeting, semua yang masuk ini itu bisa sharing screen. Pak Haji ada tombol sharing screen-nya di bawah kan? Nah, kalau webinar itu yang bisa sharing screen hanyalah narasumber. Yang lain tidak bisa, itu hanya bisa ngomong pakai suara. Mbak Nurul juga lihat sendiri kemarin kan? Yang beberapa yang bertanya itu harus raise hand, angkat tangan. Nanti oleh host atau co-host baru bisa diberikan, di-unmute kepada dia. Jadi sangat aman.
Kecuali kalau narasumbernya yang sengaja mau sharing gambar aneh-aneh, itu baru kelewatan itu kalau seperti itu. Gitu. Yang tidak aman itu adalah Zoom meeting. Gitu Pak Haji. Clear ya? Ya Pak. Baik, Pak. Sekarang jadwal. Jadi jadwal kita sudah fix. Jadwal yang pertama, sosialisasi kita yang pertama adalah tanggal 30 Mei. Ini yang fix ya Pak. Ini Fix, yang ya? fix satu kegiatan, terus tentatif 30 ya Mei. Pak. Iya. Ya, yang fix tanggal 30 Mei. Nah, tapi ada tapinya. Kalau misalnya Pak Putut mengizinkan kita maju, ada satu tambahan tanggal 28 Mei. Ya, kalau misalnya Pak Putut mengizinkan, kita akan satu kegiatan tambahan tanggal 28 Mei. Nah, bersiap-siaplah jangan-jangan ada peserta yang tanggal 30 mau maju tanggal 28. Ya. Siap-siap. Siap-siap ya. Seperti itu. Itu kondisi terburuk. Kondisi terburuk. Siap-siap. Nah, sehingga ada tanggal 29 kita menjaring bagi yang tidak bisa ikut tanggal 28 ke tanggal 30. Tapi dalam kondisi yang kita paling siap adalah tanggal 30. Tanggal 30 Mei. Dan saya optimis tanggal 30 Mei bisa jalan karena PUPR sendiri baru mulai sosialisasi internal tanggal 27. Artinya kalau mereka sudah sosialisasi tanggal 27, bahan-bahannya sudah siap dong, permennya pasti sudah ada. Tidak mungkin mereka sosialisasi, permennya belum ada, kan begitu? Daripada kita gembor-gembor tanggal 28, permennya masih belum muncul sampai tanggal 28, kan kita malu. Malu, benar-benar Pak, ya. Ya, jadi tanggal 30 yang pertama. Kemudian untuk yang penyusunan dokumen, kita akan maju ke tanggal berikutnya. Kalau nggak salah tanggal berapa itu ya? 1, 2, tanggal 2 atau tanggal 3, sekitar itu. Juni. Untuk pastinya nanti akan di-share di ini Ya, jadwal di-share di jadwal. ini ya Oke, Pak, biar kita ini untuk jadwal nanti kita akan share jadwal resminya, jadi mengacu ke sana. Jadi ini mungkin nggak perlu dicatat dulu. Okay. Cuman minta tolong dalam pemasaran atau dalam marketing kalau bisa yang dijual bukan hanya sosialisasi. Ya, tentunya Pak. Kenapa? Karena marketing tidak dapat apa-apa dari sosialisasi. Yang marketing dapatkan itu dari penyusunan dokumen, evaluasi dan kontrak. Dan lain-lain, ya. Yang lain-lain plus in-house. In-house. Plus in-house. Sekilas info in-house lumayan besar loh ya. Gitu. Tapi saling berkaitan kan, karena untuk yang lain butuh sosialisasi dulu gitu. Betul. Kecuali in-house tidak perlu sosialisasi. Karena in-house itu paketnya sudah ada sosialisasi dalamnya. Biar tambah semangat aja marketing gitu loh. Kalau in-house satu kabupaten saja dapat, nah itu sudah bisa gaji 5 bulan gitu loh. Iya. Oke. Semangatlah in-house. Cuman in-house yang harus dihati-hati adalah in-house itu setiap minggu hanya boleh 1. Ya. Jadi 1 bulan hanya bisa maksimal 4 in-house. Mengapa? Wong narasumbernya itu saja Dan 5 hari full. 5 hari full. Jadi in-house itu 1 minggu hanya bisa 1 jadwal. Maksimal sekali 2. Itu pun saya harus menggeser. Jadi misalnya hari Senin sampai hari Jumat. In-house yang kedua hari Selasa sampai hari Sabtu. Itu maksimal sekali. Seperti itu. Kalau untuk in-house. Ya, ini maksimal sekali. Tapi dalam kondisi sekarang adalah 1 minggu. Pak Haji minta tolong bikin jadwalnya ya. Jadi jangan sampai tabrakan. Iya. Jadi 1 minggu 1 in-house. Jadi misalnya ada kabupaten A, misalnya udah siap, udah tanda tangan kontrak, sudah setuju, bikin SPK, karena pakai SPK ya, Pak Haji, gituan. Udah, kalaupun ada DP, biar jangan main-main gitu loh. Iya betul. Jangan sampai kita udah siapin apa semua, kemudian batal. In-house tidak main-main, gitu. Nah, maka kita berikan jadwal, kita slot jadwal. Slot jadwal ini kalau sudah dipesan, tidak bisa dipesan lagi oleh in-house berikutnya. In-house berikutnya hanya bisa minggu depannya lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya dalam 1 bulan sudah penuh, mau ada in-house lagi, kita hanya bisa switch 1 hari setelah itu. Gitu, hanya bisa seperti itu. Kenapa lagi-lagi? Karena narasumbernya. Kecuali kalau saya sudah bisa mendapatkan narasumber lapis kedua, baru. Tapi saya masih belum percaya narasumber lapis kedua. Seperti itu. Oke, Pak Haji, jelas ya? Baik Pak, untuk sampai saat ini jelas Pak. Oke. Berarti catatan dulu, Wisnu mana Wisnu? Oh iya Pak. Ya oke Wisnu. Ingat ya, jadi nanti tunggu jadwal dari Pak Khalif.
silabus ya, itu kena untuk reguler dulu nih Wis, reguler. Nanti istilahnya siapa yang cepat paling dapat in-house, itu kita blok dulu biar nggak tabrakan. Jangan sampai nanti mungkin ada dari teman-teman udah masuk satu, saya masuk satu, siapa masuk satu kita mengasal terima, jadwalnya nggak bisa karena sementara narasumbernya kita baru bisa satu dalam 1 minggu gitu. Oke. Bisa ditangkap ya Bis ya. Jadi nanti menunggu jadwal lagi karena kan revisi. Jadi surat tadi yang kemarin itu secara ini sudah oke, tinggal merevisi jadwal tambahan baru gitu ya. Plus dengan Wis jangan lupa permen Ya. jadi PM. Jadi oke itu tadi ya. Minta tolong juga jadwal fix dalam bentuk PDF, bukan jadwal, surat fix dalam bentuk PDF dikirimkan ke saya dulu untuk review terakhir ya. Ya, sebelum Sebelum dipublikasikan. Sebelum share ke marketing dan kemana-mana gitu loh. Kirimkan ke saya lagi. Baik, Pak. Oke, apalagi Pak Haji? Sementara itu Pak, jadwal kan menunggu. Lagi-lagi nih Pak, berarti surat nih kita bisa bergerak untuk yang di luar dari sosialisasi itu kapan nih? Karena harus terkait dengan surat dan brosur gitu. Andre. Kalau mau pertanggal 25, hari kedua Lebaran sudah bisa meluncur. Jadi tanggal 26 begitu mereka masuk, mereka sudah bisa diskusikan internal. Oke. Baik. Pak Haji, untuk brosur saya udah ke tahap kedua nih gitu. Paling cepat lah nanti selanjutnya. Nah, ini yang penting sih lebih penting sih surat dulu Pak gitu. Karena untuk dipublish ke website juga kan Nurul nanti ininya. Soal kalau misalkan orang masuk ke learning.id nggak ada apa-apa, percuma juga tuh Pak Haji. Dia mau lari kemana, bingung larinya. Paling biasanya sih larinya tuh ke Vera gitu kan. Kebanyakan langsung kontak ke nomornya. Seperti itu Pak Haji. Ya. Oke, jadi teman-teman sekarang fokus ke sosialisasi aja dulu, ngejaring. Jadi siapa yang udah dapat di sosialisasi paling nggak mudah kita untuk menawarkan, karena nggak mungkin juga cuma sampai sosialisasi nggak ikut yang detail, karena kan satu saling terkait gitu. Cuma marketing diinfokan juga beberapa pelatihan kita Pak Haji, biar nanti selanjutnya bilang informasikan lagi Pak ada 4 pelatihan terkait ini gitu. Ya, mereka ini, otomatis karena dia kan pasti tidak dapat di awal ini kan yang disosialisasi, tapi target mereka kan yang pasti otomatis. Gitu. Minimal kan sudah ada data di tangan gitu. Betul. Tapi paling enggak gitu. kita sudah ngikat dia di sosialisasi gitu, di sosisnya kan. Oke, tambahan lagi. Untuk yang sosialisasi, datanya dipegang saja dulu. Karena nanti kan data dalam bentuk file Excel tuh. Ya. Yang dibutuhkan di sistem nanti itu hanyalah nama pertama, nama kedua, alamat email. Hanya itu saja. Karena di Zoom itu nanti dikunci, yang bisa ikut hanyalah yang namanya ada di email itu. Invitation akan dikirim ke email masing-masing. Invitation akan dikirim ke email masing-masing. Nah, tadi Mas Teguh kan kalau saya sudah ada 70-an gitu ya informasinya. 70-an Pak, sudah masuk lagi nih Pak, tinggal belum di-input. Hari ini sudah mungkin 80-an Pak. Ya. Anggaplah 80. 80 itu di-keep dulu, kita janji kepada mereka, nanti kita akan kirimkan N-1 di email masing-masing. Kita akan kirimkan invitation untuk mengikuti webinar N-1. Jadi kalau mereka ikut yang tanggal 30, kita akan kirimkan di tanggal 29. Nanti minta tolong Mas Wisnu dengan Mbak Nurul, itu saya akan berikan contoh login nanti untuk bagaimana memasukkan ke dalam Zoom ini. Gitu ya, datanya. Nah, data yang dimasukkan tuh kalau bisa satu pintu ya. Satu pintu saja. Lewat Pak Haji atau siapa nih? Ada linknya kok Pak, semua Pak. Jadi semua bisa akses Pak. Oke, tapi itu kan dari marketing dan sebagainya. Tapi yang untuk dimasukkan ke sistem, itu hanya dari satu pintu saja ya. Gitu. Satu pintu mungkin bisa ke Mbak Nurul ini. Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Jadi anak-anak market cuma sampai di tahapan list, nanti selebihnya yang masuk saat itu, filternya di Mbak Nurul bisa. Kalau untuk masukin data mungkin ke Wisnu kali ya, karena yang rekap kan ada di... Wisnu, boleh? Wisnu. Kalau ngerekap itu, kalau ini Pak, masalah kan kontribusinya berbayar atau tidak, direkap dulu transfer biar kita bisa undang. Ya, karena kan terkait sama pembayaran ya, yang udah baik siapa, yang belum itu harus di. Ya sih bisa aja, tapi harus hasil finalnya yang saya dapat gitu. Berarti sudah terverifikasi. Betul.
Gini Mbak Nurul, yang seperti kemarin bahwa kalau yang masalah kontribusi kan ada referensi masing-masing ke marketing. Jadi nanti kita nggak nge-push ke pesertanya, tapi yang tanggung jawab ke marketingnya gitu. Siapa yang mereferensi? Maksudnya kalau Pak, nggak memang bisa begitu, Pak. Kalau dia belum bayar kan kita juga belum harus sangat stick kan? Ya, otomatis, betul. Kalau Ya. yang kita bisa share itu linknya itu yang sudah bayar aja berarti. Betul, iya betul. Ya. Iya. Kita juga nggak mau terima tanggung jawab sebesar gitu. Yep. Maksudnya nggak mereka Betul. main-main atau tidak seperti itu. Nah, nanti siapa yang bakal mengirimkan ke sistem gitu nih orangnya nih? Yang diperlukan Saya kira-kira juga siapa? bisa kalau memang di Ya. data rekapnya sudah terfilter gitu. Oke, Wisnu aja ya. Ya. Bisa, Pak. Baik, Pak. Wisnu ya. Oke. Baik, Jadi Pak. Wisnu nanti yang akan memasukkan ke sistem dan bertanggung jawab bahwa yang dimasukkan ini memang benar-benar sudah membayar. Ya. Oke ya, yang Harus udah kerjasama bersih. juga dengan Mbak Irma gitu yang memang sudah yang update yang Ya. sudah masuk ke Oke. Nah, oke, jadi kembali lagi, kita menjanjikan kepada mereka akan dikirim ke email mereka itu N-1. Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi marketing yang lain seperti Mbak Irma, Mbak Vera, Mas Teguh, Adi, kemudian Asrullah, ini minta tolong kalau bisa ada yang bertanya dan sebagainya, sampaikan. Saya sudah bayar nih, terus bagaimana? Sampaikan kepada mereka, silakan tunggu di emailnya N-1. Jadi kalau kita laksanakan tanggal 30, suruh mereka ngecek email tanggal 29 dan pastikan emailnya tidak penuh. Valid. Pertama valid, yang kedua tidak penuh, dan kalau tidak diterima, coba cek di spam. Itu paling sering tuh. Yang Mbak Irma dan Mbak Vera paling sering dapat begituan itu. Ya. Ya, ini di tim-tim pemasaran ini. Grup Telegram gimana Pak Haji? Tadi kan kayaknya Oke, ini Pak saya Haji juga baru mau tadi di tanyakan. Telegram. Apa? Oke. Tadi kan grup ada informasinya jadi Telegram Pak, untuk memudahkan Pak. Jadi kita Pak Ji. Halo. Tadi kan Haji. apa Iya. namanya teknisnya akan dijelaskan di grup Telegram yang dibuat khusus untuk peserta sosis. Ya. Nah, berarti grup Telegramnya itu akan dibuatnya Hamin berapa? Kalau untuk peserta sosis sih sebenarnya sejak sekarang pun harusnya sudah bisa. Oke. Gitu. Mbak Nurul bisa buatkan sebagai ownernya. Jadi kita mulai untuk kegiatan sosialisasi, kita sudah mulai jaring dengan untuk istilahnya memaintain ini juga gitu. Boleh. Sebenarnya saya sudah punya grup Telegram khusus PUPR. Bedain, jangan di. Boleh. Cuman kalau memang memungkinkan sih, ada satu grup Telegram sementara sebelum mereka ikut gitu loh. Yang saya punya itu rencananya hanya alumni. Oh, baik. Oke. Bagusnya mungkin dibedain, Pak. Jadi Bedain aja. dibuatkan masing-masing per kegiatan Ya, aja dulu Mbak Nurul. Ya, Nanti Mbak setelah Nurul dari deh. per kegiatan baru kita tarik ke alumni, baru boleh Alumni, masuk ke alumni. ya. Nanti di situ Ya. diskusinya bisa diskusi lebih lanjut gitu. Betul. Tapi ini koordinir untuk langkah awal aja Hanya dulu untuk gitu. kegiatannya aja. Telegram Ya. hanya untuk kegiatan. Ya. Yang kalau udah Ya. selesai bisa dihapus nanti ditarik ke Ya. yang alumni. Setuju? Alumni. Setuju. Oke. Itu Mbak Nurul ya? Ada tahapannya. Jadi per kegiatan jadi mudah Pak. Jadi kalau misalnya yang nanti sudah alumni kita bikin lagi. Jadi Ya. masing-masing mungkin yang sama yang dilakukan Wisnu selama ini Ya. di K3 gitu, siap Ya. latihan K3 sampai narasumber sudah masuk, slide materi ini. Jadi per Ya. kegiatan gitu Oke, untuk memudahkan setuju. koordinasi. Gitu. Oke. Nanti Cuma setelah menegas. next-nya Itu mau yang ditindaklanjuti. dimasukin yang udah bayar, yang dimasukin ke Telegram yang sudah bayar atau semuanya yang terdaftar? Bagusnya bayar yang aja. sudah bayar, yang sudah bayar. Oke, berarti ini kan ada beberapa kali kita ngadain acara ya. Berarti harus pakai ini tuh yang bat 1, bat 2, bat 3, Ya. bat 4 gitu. Setuju. Biar gampang ininya nantinya. Iya, gitu. betul. Nah, berarti tahapan grup Telegram ini ada 2 ya. Yang pertama ini yang mereka masing-masing acara, terus yang kedua ini alumninya kan. Ya. Apabila acaranya sudah selesai dihapus baru masuk alumni, seperti itu. Ya. Ya, oke. Kalau di K3 sih nanti mungkin teknis ininya seperti Wisnu pernah buat kegiatan K3 Makassar 1, kalau Jakarta udah berulang Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4 gitu. Oke, Atau setuju. nanti gimana teknisnya lah gitu Ya. ya. Kalau online karena nggak terkait tempat, jadi mungkin nggak pakai Jakarta atau Ya, betul ya. Nama kegiatan. Betul. Aja. Iya, tanggal mungkin ya. Lebih Iya. tepatnya mungkin tanggal ya Mbak Nurul ya. Iya, jadi mudah, betul. Iya. Karena ini kan nggak pakai tempat gitu. Berarti Telegram ya, bukan WA ya. Telegram aja lebih. Telegram.
Telegram. Oh iya, sampai 500 Jadi gini Mbak Nurul, langsung di WA. kalau misalnya gini, kita juga nggak boleh kaku kalau belum transfer atau apa, selama ada yang menjamin gitu kan, kalau hubungan baik dengan ini, misalnya saya udah jamin si ini, mereka proses karena kantornya misalnya melalui Ortala atau pakai anggaran ini, selama ada yang menggaransi, ya silakan masuk aja gitu. Ya boleh. Ya, Penting gitu. Selama ada yang menjamin gitu. Pak. Ya, kalau tidak nanti tinggal marketing aja dipotong Iya. kan, gampang. Iya. Iya, seperti itu. Terus Ya. ini make sure nih untuk sistem kita nih, ini maksimum menampung peserta berapa orang? 500. 500 ya, fix ya? Ya, Karena- fix 500. Karena menurut saya kayaknya 100 bakalan lebih nih untuk sosis Ya. pertama ini gitu nih. Makanya saya kemarin yang minggu lalu laksanakan itu gratis dan saya unlimited, tidak ada approval. Jadi siapapun yang daftar langsung masuk ke sistem itu untuk namanya stress test. Di dalam IT namanya stress test itu. Mengetes kemampuan maksimal suatu sistem. Nah, yang kemarin gratis, tidak ada approval, siapapun yang klik langsung masuk ke webinar, itu 457 orang. Yang kemarin yang diskusi santai. Yang ikut aktif itu berapa Pak? Termasuk saya aktif juga di situ kemarin. Itu semua. Yang terdaftar sih 900. Oh, okay. Yang ngeklik 900. Tapi yang aktif itu 400. Ya, yang diskusi santai. Ya. Terus saya kepikiran untuk kayak kemarin kan ada banyak pertanyaan tuh yang mau nanya, dengan mengakomodir 500 orang pasti kan nggak semua pertanyaan bisa terakomodir. Betul. Itu ngatur mana yang bisa bertanya secara live, mana yang dijawab via chat, via Q&A, itu kayaknya perlu dibuat polanya. Oh ya, begini Mbak Nurul, kemarin juga ada status saya lupa. Pertanyaan tidak boleh lewat chat. Kemarin kan banyak bertanya lewat chat. Chat itu untuk say hello, bla bla bla, halo saya di sini dan sebagainya. Semua pertanyaan di Q&A. Q&A ya. Q&A. Kenapa di Q&A yang sudah terjawab bisa diklik, sudah dijawab. Jadi otomatis akan hilang. Bisa lihat, gitu. Yang lain bisa lihat. Semua gitu, bisa lihat. Semua bisa lihat di Q&A. Kemudian yang kedua, nanti kita lihat yang mau bertanya silakan raise hand. Nah, raise hand itu acak nanti tergantung host dan co-host. Silakan. Itu juga kalau ada waktu. Dibatasi nggak penanyanya? Ya selama waktunya masih ada. Dan selama narasumber masih memenuhi. Nah, ini pentingnya dikomunikasikan. Co-host itu komunikasi dengan narasumber. Karena begini, ini menariknya lagi. Kalau kita live storm, itu kan dibatasi 2 jam. Kalau Zoom ini unlimited. Berarti harus ini ya nih. Sampai koneksinya habis saja. Iya, yang penting pulsanya nggak habis. Gitu, yang penting kuotanya masih ada. Nah, jadi tergantung narasumbernya. Kalau narasumbernya bilang, oke, saya masih kuat lagi 1 jam. Ya sudah, buka aja lagi tanya jawab selama 1 jam. Nggak ada masalah. Seperti itu. Ada jaminan yang raise hand maupun yang ngirim Q&A itu pertanyaannya terjawab nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Sama seperti kita seminar sampai 1.000 orang yang bertanya cuma 3 orang, kan begitu kan? Ya, berarti penekanannya di moderator ini, Pak. Penekanan utama ini di moderator untuk mengatur. Host dan co-host. Itu yang host penting. Dan co-host. Okay. Host dan co-host. Gitu. Ya, host dan co-host. Oke. Oke. Pak izin Pak, ini di luar dari teknis pelaksanaan, ini ada pertanyaan yang sudah berapa kali masuk ke saya. Gini Pak, apa konsekuensinya sekiranya Pokja ini tidak menggunakan PM yang baru ini Pak, gitu? Maka tendernya batal, harus diulang. Asik kan? Makanya ini benar-benar parah ini loh, begini. Ya, ini tuh semua. Pasal di dalam PM PUPR 14 2018 ada sebuah pasal namanya pasal peralihan. Pasal peralihan. Ada sebuah pasal namanya pasal peralihan. Nanti saya coba sharing screen ya. Saya coba sharing screen dan itu lambat banget soalnya. Oke. Nah, di dalam pasal peralihan itu ada kalimat. Ya, saya langsung bacakan saja. Saya langsung bacakan bahwa untuk pengadaan barang yang perencanaan dan persiapannya dilaksanakan sebelum permen ini diundangkan, maka dapat tetap melanjutkan menggunakan permen PU yang lama. Oke, sebentar saya coba sharing screen ya. Share screen dulu. Word. Oke. Share. Oke, muncul tidak? Masih bentar, Pak.
Halo. Muncul? Belum. Belum, Pak. Nah, baru muncul. Iya, udah muncul. Bentar. Oke. Oke. Ini pasal 129. Ya, kita lihat di layar ya. Bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A, pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan Permen PU 7 tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Ya. Jadi yang sudah selesai tetap lanjut dalam peraturan menteri ini. Tapi pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahapan pelaksanaan berdasarkan Permen PU yang lama masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan jasa konstruksi. Nah, begini. Pengadaan itu ada 3 tahap. Perencanaan, persiapan, dengan pelaksanaan. Gampangnya begini Pak Haji. Kalau dia belum tender sebelum tanggal 18, belum tender ya, maka tetap lanjut menggunakan Permen PU yang baru. Kapan dia sudah tender? Pada tanggal 18, tender ya, maka boleh tetap lanjut menggunakan aturan yang lama. Gampangnya begitu, semua yang lain juga. Jadi apabila ada yang pengumuman tendernya tanggal 19 ya, maka wajib sudah menggunakan permen yang baru. Masalahnya, sampai sekarang permen barunya kan belum di-download. Bagaimana kalau terlanjur dia tetap jalan, maka tender itu melawan hukum, harus dibatalkan. Ini yang seru untuk in-house sebenarnya. Minggu depan pun saya yakin banyak yang harus tender. Dan mereka belum tahu sama sekali. Gitu. Ini yang bisa dijual oleh tim marketing. Yang sudah mau tender di bulan-bulan Mei ini, akhir Mei, utamanya yang DAK. DAK itu kan wajib tanda tangan kontrak 21 Juli. Wajib tanda tangan kontrak 21 Juli 2020. Kalau tanda tangan kontrak 21 Juli, berarti kan tendernya sekarang. Nah, tender sekarang berarti sudah harus menggunakan permen yang baru. Mereka tidak tahu apa-apa. Pasar ini. Iya. Cuma kemarin Pak, saya udah coba ada berapa ya Pak ya. Lagi-lagi Pak, ini yang sangat kaku. Ya, kaku dalam artian kalau in-house training, otomatis kan dia nggak bisa personal ya Pak ya. Nggak bisa. Nggak bisa personal. Nah, lagi-lagi untuk in-house training, sudah dikoordinasikan dengan bagian keuangannya, pos anggaran untuk in-house pelatihan yang bukan tatap muka seperti ini, itu posnya belum ada Pak, gitu. Ya sudah, urunan aja. Iya. Urunan beberapa orang gitu loh. Iya. Dia, aduh, dia serba salah Pak Kakunya, kan nilainya cukup besar juga kan yang sekarang saya tawarkan. Pilihannya 2. Ya. Mereka urunan atau ikut yang regulernya kita. Ya sudah. Ya, paling Pak solusinya itu Pak ke regulernya. Ya. Tapi dia akan coba upayakan, mungkin ada pos-pos yang lain, mungkin dia akan ini. Jadi saya masih mencoba karena kan kita juga kan in-house-nya cuma bisa satu minggu kan Pak ya. Satu minggu itu hanya maksimal. Ya. Berarti 1 bulan hanya bisa 4 ya? Bisa 4. Paling jeleknya 8. Itu paling banyak, udah nggak bisa di atas itu. Jangan, kasihan juga narasumbernya. Iya, narasumbernya udah pasti kena, nanti dipecat dari PNS. Iya, betul Pak. Jadi ya, mungkin satu Pak untuk menjaga kualitas juga gitu Pak. Dan istilahnya, ya. Jadi marketing ini cepet-cepetan. Siapa yang bisa deal ada DP lebih awal? Oke. Langsung jalan. Jadi langsung jalan. Satu saja in-house jalan tuh gaji 5 bulan loh. Oke. Oh, iya, terus gini deh, mau ke anak-anak itu yang udah pada kemarin beberapa yang daftar gitu. Ada kendala nggak? Masalah pertanyaan kah atau gimana? Bisa. Oke, silakan yang lain. Ini screen-nya di itu dulu. Oke. Oke, ya. Ya, siapa Tim pemasarannya. Siapa? Ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang nggak bisa dijawab. Tadi Pak Halid sudah jelaskan panjang lebar. Mungkin kalau yang secara teknis nggak bisa, nggak mesti ke Pak KM atau ke saya aja, atau yang lain mungkin kita kan sudah ada grup sendiri ya. Yang ya, lebih enaknya diomongin aja sih langsung Pak Haji kalau misalkan kadang-kadang kan ada yang... Ya, soalnya ada yang mau tanya. Mbak Vera tuh, Mbak Vera udah unmute tuh.
Ya, Mbak Vera mungkin, Irma. Nggak ada sih Pak, nggak ada pertanyaan dari ini yang daftar. Paling kemarin ada yang nanya masalah ini doang, nanti kalau udah daftar itu dimasukin grup kayak Telegram atau WhatsApp gitu. Udah dijawab kan? Tadi kita udah sepakati tadi Telegram kan sementara begitu sudah daftar, sudah transfer, udah bisa masuk di grup gitu. Ya. Sebentar lagi Mbak Nurul akan buat grup Telegramnya gitu. Ya. Hari ini langsung. Ya. Hari ini langsung. Oh iya, mungkin soal website ada yang perlu direview nggak dari 2 halaman yang udah dibuat? Belum lihat lagi sih terakhir. Sudah aman kan Mbak Nurul ya? Udah nggak macet lagi kan? Udah aman. Sip. Nah. Kemarin Oh, gara-gara yang 2 IP. Mbak Nurul, Ya. kalau misalkan ada salah tulis waktu iniin peserta, itu gimana cara gantinya Mbak? Jadi Oh edit. ya, nanti ngeditnya bisa saya kasih aksesnya aja nanti untuk akses ke rekapannya. Mungkin Mbak Vera tadi belum saya kasih aksesnya, bisa ke Mas Teguh atau Mas Wisnu untuk ngeditnya. Oke Mbak Nurul, untuk begini kan gini, biar tidak semua orang bisa mengakses ngedit ya. Aksesnya tuh cuma mungkin ke Mbak Vera 1, Wisnu sama saya 3. Cukup, jadi jangan semua bisa akses. Nanti marketing kan mengikuti data kan, mereka hanya bisa input data. Kalau ada pun revisi kirim ke grup, biar kita koreksi bareng-bareng gitu. Nah, ya biar bagus Gitu ya. Jadi nanti begitu, Pak saya mau revisi nomor sekian nih Pak, gitu. Peserta nomor sekian, ada kesalahan dia mau ganti nomor atau mau ganti unit kerja, salah input nama, silakan dikirim ke grup aja. Nanti siapa yang ini langsung laporkan bahwa itu sudah diedit. Apakah saya, apakah Wisnu, atau nanti siapa yang diberikan akses gitu. Ya. Oke Pak. Yang lain, Mbak Irma. Ya ada Pak. Gimana jadi keputusannya? Nanti kan dimasukin ke grup Telegram ya. Iya. Jadi marketing jadiin admin aja semua. Nanti kan kalau ada yang sudah Betul, bayar, iya. tinggal dimasukin. Iya, dia ngipin, ya betul, yang ngirim linknya betul. Ya, Iya. nanti linknya saya kasih ke grup buat disebarkan ke pesertanya masing-masing. Iya. Iya. Atau kita jadikan admin, kita ingin Iya, jadikan admin aja biar bisa ngirim linknya, biar dia tinggal masuk gitu. Oh iya, boleh. Ha? Ya, tinggal biasanya kita masukin nomor kontak langsung seperti itu kayak WA. link gitu Atau ya. gini Mbak Nurul, kita yang ngundang, jangan kasih linknya kali. Nanti dia kebanyakan masuk, kita yang ngundang mereka masuk gitu. Iya, kalau yang sudah berkontribusi sudah jelas. Sudah kontribusi, kita yang ngundang. Jangan dikasih link, tapi kita yang ngundang masuk. Kita invite ke dalam aja gitu. Ya, Nanti kalau link nanti mereka sebar nanti ke grup ya sebar mereka lagi, juga. masuk. Kita nggak enak nendang-nendang keluar, nih apa nih masuk nih gitu. Masuk aja. Oke. Ya. Dan Oke. juga usahakan Telegramnya pakai nama asli sesuai dengan mendaftar. Oh iya, Iya. jangan sampai di Telegramnya itu cayangkuh gitu kan, jadi Kita repot takut gitu. Wisnu selalu dicakiti gitu. Nah itu kan jadi cucah gitu loh. Sembuh udah punya anak. Oh, dengan. Berarti nanti kita semua jadi admin di Telegram ya? Ya, Ya, seluruh marketing. Nah, oke. Oke Mbak Vera udah clear ya, aman ya, nggak ada lagi? Iya udah Pak. Oke yang lain ada lagi? Izin Pak, itu yang aplikasi Zoom webinar sama Zoom ini berbeda aplikasi atau gimana? Beda aplikasi? Ya sudah tadi dijelaskan di awal. Zoom webinar itu dan Zoom meeting satu login. Cuma nanti dia Login ada tapi satu menunya akun ya Pak ya? satu akun. Oh ya sudah tidak masalah kalau seperti itu. Ya, satu akun. Cuma nanti dia tabnya berbeda. Oke. Tabulasinya berbeda. Kan akun utamanya ini Wisnu, Firma KM ini yang saya Yang pakai sekarang sekarang ini. nih. Ini akun utamanya. Nah, nanti tugasnya akun ini untuk bikin siapa yang jadi moderator nanti, jadi Jadi co-host. co-host. Tuh. Oke, apalagi? Kira-kira surat kapan selesainya biar bisa langsung digempur? Pak Haji, Ya Pak. surat kapan? Surat kan ini surat sosialis. Kalau ini surat kan tinggal nunggu dari ininya Bapak, Pak. Tinggal nunggu silabusnya dulu dari Bapak, tanggal berapa pengaturan jadwal narasumber. Kalau itu kan yang dirubah tinggal jadwal plus yang permen jadi PM. Ya. Udah Oke. tinggal nambah kontak. Kalau Ya, surat sip. sih udah jadi Pak, tinggal ngerevisi sedikit aja Pak gitu. Oke, nanti hari ini berarti ya. Surat hari Ya. ini Boleh Pak. minta tolong dikirim ke saya versi finalnya, saya review dulu. Kalau sudah oke, baru kita langsung sebarin. Ya. Wis kalau bisa Wis jangan dikirim ke Pak KM dulu sebelum kita koreksi. Wisnu kan suka gerabak-gerubuk tuh ada yang salah. Biar Aku dikoreksi kasih Bapak Adi nanti. dulu. Ya. Jadi Pak KM nggak terlalu banyak koreksinya gitu Wis ya. Saya Iya. final aja lah.
tanda Ya, titik final-final. bacanya terutama tuh. Ya betul, Wisnu suka kalau masalahnya kuda ini tinggal memforward aja kan nggak enak juga kalau diganti lagi. Kasihan yang ngedit bagian ngedit. Oke. Cuman kalau bisa sih surat pertama surat sosialisasi harus siap. Yang kedua surat penyusunan dokumen dan evaluasi itu penting. Iya. Iya, betul. Jadi kita bisa kita bagi menjadi 3 level ini. Yang paling urgent itu sosialisasi. Tapi yang kedua itu adalah penyusunan dokumen dan evaluasi. Ini paket nih sebenarnya. Yang paling rendah itu adalah kontrak. Kontrak. Karena PL kontrak Pak, ini udah respon PL Pak cukup lumayan juga. Oh ya Pak. PL betul. PL kan segmen PL kan paling banyak Beda. Pak. Kalau ya dia punya di setiap ini kan pasti ada PL-nya. Berapa Betul, Pak? Pasti ada setuju. PL-nya. PL juga gitu. penting. Ya. Anggaplah satu Ya, kabupaten kota pejabat pengadanya minimal 30 gitu Pak kali 500 berapa kota gitu kan. Betul. Ya. Setuju. Segmen pasarnya. Oh iya, satu lagi Wisnu, untuk tambahan untuk surat itu ada ini enggak, kayak misalkan tata cara memasuki Zoom gitu? Belum Kan ada. ada gini Andre, kita nggak usah terlalu detail di sana. Nanti Telegram Nanti aja. di Di Telegram aja ya, diajar Telegram aja ya. Iya. Telegram. Jadi biar orang nggak tahu dapur kita. Nanti yang sudah bayar aja baru ini. Karena kalau surat kan diakses kemana-mana. Yang penting kita jual hanya tema kegiatan, substansi materi, pemateri, sama tim perumusnya gitu. Yang lain kan nggak bisa ngikutin gitu kan. Nanti kalau yang lain-lain kan nanti jadi banyak yang plagiat lagi gitu, Wis. Setuju. Yap. Oke, ada lagi? Pak Haji udah mau buka puasa soalnya itu di sana. Ada 3 orang nih Pak ya. Sebentar apa lagi ya tadi ya jadi catatan. Apalagi Pak. Kalau di sini sih masih aman, masih lagi berapa menit lagi Pak Haji tuh. 3-4 menit lagi Pak apa tadi? Tuh kan? Untuk sementara cukup sih. Kalau untuk teknis-teknis nanti di luar dari ini nanti silakan japri-japri aja kan kita sudah buat grup kan masing-masing ya. Oh iya Pak Haji, untuk itu dana transfer gimana tadi tuh? Katanya harus ada pakai kode cantik. Oh enggak, untuk memudahkan ini untuk marketing. Kalau ini kan dilebihkan berapa, jadi misalnya saya udah banyak nih, kebetulan saya udah banyak ngejaring ini untuk memudahkan siapa nih yang belum. Nanti misalnya tadi kan siapa yang share kode pembayaran tanpa keterangan gitu kan, untuk memudahkan langsung tahu misalnya di pendaftaran misalnya 57, lebihin aja 057 belakangnya gitu. Kalau Kan kita bisa masing-masing bisa akses misalkan 100.000 tambahin 99.000 nggak apa-apa ya? Jangan. Enggak ini kan paling sampai 3 rupiah kan nggak sampai kekuras juga kali rekening Andre. Kalau misalnya sampai anggaplah 500, paling banyak kan dia nomor 500, jadi 500 perak doang gitu kesedot ininya. Oke. Silakan diatur lah kalau yang Ya, gitu. itu tenis ini aja. Itu untuk untuk ya, saya untuk memudahkan Mbak Irma untuk verifikasi juga kan. Betul, Mbak Pera dengan ini kan untuk membantu bagian accounting ya, memudahkan. Oh, saya ada 78 lebihnya. Ya udah itu nomor 78 gitu. Ujungnya ini berapa ya? 59 misalnya. Ya udah 59 itu udah pasti gitu. Karena kan nggak mungkin yang lain tahu transfernya berapa kalau bukan yang dari itu kan. Betul. Ya, betul. Itu tenis ya. Oke, apalagi? Mbak Irma ada? Enggak ada sih, Pak. Aman ya? Mas Iya. Teguh? Aman? Adi? Ini Aman Pak, aman. aman ya? Ula. Aman Pak, aman. Gimana? Oke, aman ya. Oke, foto Aman. dulu, foto-foto ya, foto dulu kita. Foto. Pak izin satu lagi Pak. Apa itu? Ini kan di inputan data kan harus ada bukti transfernya. Boleh nggak kalau kita yang itu marketing megang sendiri bukti transfernya, nanti kita atur-atur sama Mbak Irma gitu. Kalau ini udah transfer ini. Boleh, itu teknis. Ya, jadi bukti transfernya nggak perlu diupload, kita cuma bagi data itu sudah transfer aja gitu. Ya. Dan Artinya tanggung jawab penuh dari marketing lah. Masalah bukti transfer itu dari yang bersangkutan ke marketing. Bersangkutan itu teknis aja. Ya, betul, itu Pak. kan itu sih nggak ada masalah. Saya rasa nggak masalah. Yang penting kan Mbak Irma udah cross check. Mbak Irma yang nomor 57 mungkin udah masuk, ada buktinya. Oh udah masuk kok. Ya nggak mesti ini juga. Kita kan nggak kaku juga kan. Kecuali kalau yang daftar 500 kok cuma 300 diterima, yang 200-nya kemana gitu. Kalau daftar 500 udah masuk 500 ya udah abaikan aja gitu kan. Yang penting dananya udah mungkin gitu kali ya. Iya, Pak. Terus Pak Haji kalau udah mendekati misalkan H-1, data final mungkin dikirim kali ya, biar nanti bagian dari inian moderator cross check lagi gitu. Ya, kita kan ada listnya, Andre. Kita kan direkap udah di ini terus kok.
Rekapnya kan kelihatan terus. Oke. Kayaknya perlu Ada datanya ditambahin dalam. deadline-nya deh. Jadi biar ngasih waktu buat yang finalisasi data. Kalau sampai H-1 masih Dua kali. terima gitu. Dua kayaknya. Kasihan nanti yang finalisasi data nanti gimana Wisnu? Enaknya sih min 2 kita itu nanti H-2 ya. Itu udah Iya. tutup pendaftaran. langsung buat Jadi H-1 Wisnu tinggal ngerapiin datanya buat Iya. listnya gitu. Oke, bagus. Iya, oke kan mudah juga kan ada grup Telegram kan. Jadi kalau ada bertanya ini, jadi langsung satu ini aja. Silakan komunikasi di grup Telegram untuk membantu biar yang lain nggak nanya tapi bisa sudah kejawab gitu pertanyaan ininya. Sekaligus antisipasi yang tanggal 28 itu. Iya. Oke, satu lagi Pak KM, tanggal 28 ini keputusannya kapan Pak? Kira-kira Pak? Keputusannya tanggal 26. Oke, jadi gini Mbak Nurul, keputusan tanggal 26, kita bukan jadi target ini, yang penting ibaratnya kalau kata Pak Halik tadi, kalau memang cuma 50 atau 100, ya udah itu aja gitu. Fokus target kita tetap di tanggal 30. 30, gitu. ya. 30. Ini untuk istilahnya Momen aja. Kehilangan momentum aja gitu. Ya. Jadi teman-teman juga biar nggak bingung, ini udah deadline atau apa, fokusnya sementara ke tanggal 30 aja dulu. 30 fokus Ya, semua. 30. Adapun nanti kalau misalnya kita sudah dapat jadwal, yang siap aja pindah paling minimal 50 atau 100, Ya. ya udah itu yang jalan. Ya. Jangan Jangan dipaksakan. Sosialisasi. Iya. Oke. Jadi teman-teman fokus ke tanggal 30 aja dulu, ya. Iya, betul Pak. Ya, oke. Karena itu kan juga masih tentatif, kita belum ada kepastian bisa apa enggak. Baik. Udah ajan tuh. Udah, alhamdulillah. Oke. Nah, buka puasa, selamat buka puasa Oke. Pak Haji. Oke, makasih ya. Sebetulnya. Oke. Jadi Oke ya semua ya. Foto nih. Ya, Pak. Foto. Foto. Sudah belum? Udah sebentar Pak, fotonya dulu. Belum, tar dulu. Foto ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, Oke. 2, 3. Mantap. Oke, mohon Sip. maaf lahir Oke. batinnya. Pak Pribadi. Maaf lahir Ya. batin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Salam.